Menurut laporan terbaru, bek AC Milan Marco Pellegrino tengah berlatih bersama Independiente meskipun kesepakatan resmi belum bisa dibuat. Independiente sendiri disebut hampir menyambut Pellegrino dengan status pinjaman. Namun menurut sumber Argentina Lacian via Radio Rossonera, situasi ini belum dapat difinalisasi. Di sisi lain, AC Milan berharap agar Independiente dapat menyelesaikan masalah hutang mereka secepatnya. Klub yang berbasis di Buenos Aires tersebut telah mendapatkan izin dari Milan untuk membiarkan Pellegrino berlatih bersama mereka, meskipun kontraknya belum dapat ditandatangani secara resmi. Jika situasi ini tidak segera diselesaikan, Milan mungkin perlu mencari solusi alternatif untuk memastikan Pellegrino mendapatkan waktu bermain yang cukup di musim mendatang. Sementara itu, Pellegrino tetap berlatih bersama Independiente dengan harapan bahwa masalah administratif ini segera terselesaikan. Dalam acara peluncuran toko baru AC Milan di Via Dante, pusat kota Milano, terungkap bahwa Pierre Kalulu telah memutuskan untuk mengganti nomor punggungnya. Menurut laporan dari calciomercato.com dan gambar kaos di toko tersebut, Kalulu memilih untuk mengganti nomor punggung 20 yang ia kenakan selama 4 musim terakhir sejak kedatangannya dari Lyon. Ia kini akan mengenakan nomor 5, nomor yang legendaris di AC Milan karena pernah dikenakan oleh Alessandro Costa Curta. Perubahan ini datang pada waktu yang penting bagi Kalulu. Musim ini diharapkan menjadi musim yang menentukan bagi pemain asal Prancis itu, terutama dengan adanya pelatih baru Paulo Fonseca. Memakai nomor yang pernah dikenakan oleh seorang legenda klub bisa menjadi motivasi tambahan bagi Kalulu untuk tampil lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Pierre Kalulu sendiri bergabung dengan AC Milan dari Olympique Lyon dan sejak itu ia menjadi bagian penting dari lini pertahanan Rossoneri. Dengan perubahan nomor ini, Kalulu tampaknya siap untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dan menunjukkan kualitas terbaiknya di musim mendatang. Seperti dilansir dari calciomercato.com, Giancarlo Simic, bek muda AC Milan itu tampaknya akan meninggalkan klub karena merasa pantas mendapatkan lebih dari yang bisa ditawarkan pihak AC Milan. Simic sendiri memiliki kepribadian yang kuat, yang semakin terlihat ketika ia mencetak gol pada debutnya di San Siro melawan AC Monza di Serie A. Dan sejak saat itu, ia menjadi bagian yang lebih penting dalam ruang ganti tim utama yang meningkatkan harapannya untuk masa depan. Perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2025 tampaknya hanya formalitas pada Januari lalu. Namun, kini situasinya menjadi lebih rumit. Simic dan agennya meminta angka yang signifikan selevel dengan pemain tim utama yang mengejutkan manajemen Milan. Lebih jauh lagi, ia tidak antusias dengan kemungkinan bermain di Milan Futuro di Serie C karena sekarang ia menginginkan menit bermain dari liga utama. Simic sangat populer di luar negeri. Feyenoord dan mantan klubnya Stuttgart telah mencari informasi tentangnya meski belum melakukan pembicaraan lebih lanjut. Namun Anderlecht telah melangkah maju dan klub Belgia tersebut diperkirakan akan segera menyelesaikan kesepakatan dengan agen Simic saat ini. Di sisi lain, AC Milan belum menerima tawaran resmi untuk Simic yang dihargai sekitar 8 juta euro. Namun kontraknya akan berakhir dalam 12 bulan, posisi negosiasi Milan tidaklah kuat. Dengan kedatangan Alvaro Morata di AC Milan dan kabar jika Milan masih mencari striker lain membuat masa depan Luka Jovic di AC Milan semakin dipertanyakan. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa Turki mungkin menjadi tujuan berikutnya bagi striker Serbia tersebut. Menurut calciomercato.com, Jose Mourinho yang saat ini melatih Fenerbahce menginginkan Luka Jovic. Namun saat ini baru ada survei penjajakan dengan pihak Jovic dan belum ada kemajuan signifikan antara kedua klub. Sumber tersebut menegaskan bahwa Luka Jovic tidak yakin untuk bertahan di Milan meskipun ia telah menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Situasi Luka Jovic di AC Milan juga terkonfirmasi dengan pencarian striker baru oleh manajemen Rossoneri seperti Niklas Füllkrug dan Tammy Abraham. Zenit Petersburg dan beberapa klub Liga Pro Saudi juga telah menunjukkan minat untuk merekrut mantan pemain Fiorentina tersebut.
Menurut laporan dari Matteo Moretto dari Relevo, Milan sangat tertarik untuk merekrut pemain internasional Serbia Lazar Samardzic. Negosiasi diharapkan dapat dimulai dalam beberapa minggu mendatang. Namun sebelum melangkah lebih jauh dalam negosiasi untuk Samardzic, manajemen Rossoneri ingin fokus pada beberapa penjualan pemain untuk memberi ruang di lini tengah dan juga menghasilkan dana. Dua nama yang menonjol sebagai kandidat potensial untuk hengkang adalah Yacine Adli dan Tommaso Pobega. Keduanya telah menjadi pemain tambahan selama beberapa musim terakhir dan tampaknya tidak menjadi bagian besar dari rencana pelatih baru Paulo Fonseca. Samardzic sendiri dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat digunakan di berbagai posisi lini tengah dan juga sebagai playmaker. Kemampuannya ini menjadikannya wildcard yang memungkinkan Fonseca mengubah formasinya. Karakteristiknya yang sangat berbeda dengan Youssouf Fofana dari AS Monaco yang juga menjadi target Milan, membuatnya menjadi pilihan menarik. Dengan penjualan 1 atau 2 pemain, Samardzic berpotensi didatangkan dengan kualitas yang setara dengan pemain Prancis tersebut. Setelah memastikan kedatangan Alvaro Morata, AC Milan dilaporkan tengah mengincar striker lain untuk memperkuat lini depannya musim depan. Menurut laporan dari jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio, target utama Milan kini adalah Niklas Füllkrug dari Borussia Dortmund. Pembicaraan dengan rombongan Niklas Füllkrug telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir dan menghasilkan respon positif. Pemain internasional Jerman tersebut menunjukkan antusiasme besar untuk bergabung dengan Milan. Borussia Dortmund meminta setidaknya 15 juta euro untuk Füllkrug, angka yang sebanding dengan yang dibayarkan AC Milan untuk merekrut Alvaro Morata. Füllkrug yang mencetak 12 gol dan memberikan 8 assist dalam 29 pertandingan Bundesliga musim lalu tampaknya cukup tertarik untuk mencari peluang baru setelah kedatangan Serhou Guirassy di Borussia Dortmund. Kini AC Milan harus memutuskan apakah akan terus membuka negosiasi dengan Borussia Dortmund untuk merekrut Füllkrug. AC Milan kembali menunjukkan dominasinya di panggung internasional melalui penampilan gemilang pemain mudanya di kejuaraan Eropa U19 dengan Francesco Camarda mencetak 2 gol dan Kevin Zeroli yang membantu Italia mengamankan kemenangan penting atas lawan mereka. Kevin Zeroli unjuk gigi terlebih dahulu melalui tendangan first time-nya. Baru setelah itu, Camarda mencetak brace untuk timnas Italia U19. Penampilan apik dari para pemain Milan Primavera ini memperlihatkan potensi besar yang dimiliki oleh tim muda AC Milan. Gol-gol yang mereka ciptakan bukan hanya memberikan kemenangan bagi Italia, tetapi juga memperkuat reputasi Milan sebagai penghasil talenta muda berbakat. Dengan kontribusi signifikan dari pemain muda seperti Camarda dan Zeroli, AC Milan terus menunjukkan bahwa masa depan klub ini cerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penampilan mereka di kejuaraan Eropa U19 menjadi bukti bahwa AC Milan memiliki pemain-pemain muda yang siap bersinar di panggung sepak bola dunia. Empoli telah resmi mengumumkan penandatanganan Davis Vazquez dari AC Milan dengan status pinjaman disertai opsi untuk mempermanenkan kesepakatan tersebut di akhir musim. Di situs resminya Empoli menyatakan bahwa kesepakatan telah tercapai dengan AC Milan untuk akuisisi sementara kiper Kolombia ini. Pada Januari 2023, AC Milan membeli Vazquez dan meminjamkannya ke Sheffield Wednesday di Championship Inggris pada bulan Agustus. Setelah bermain dalam 10 pertandingan di Inggris, Vazquez kembali ke Italia dan tampil di Serie B bersama Ascoli, di mana ia mencatatkan 5 clean sheet dalam banyak pertandingan. Kini, Vazquez siap menghadapi tantangan baru di Serie A bersama Empoli. Kesempatan ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi kiper berusia 26 tahun tersebut, tetapi juga memberikan Empoli tambahan kekuatan di posisi penjaga gawang untuk menghadapi musim yang panjang dan kompetitif. Kemungkinan Lazar Samardzic bergabung dengan AC Milan semakin menguat. Pertemuan dengan perwakilan gelandang kreatif asal Serbia ini telah dijadwalkan, menandai langkah konkret dalam proses negosiasi.
Manajemen AC Milan yang terdiri dari Giovanni Monchada, Giorgio Forlani, dan Zlatan Ibrahimovic tetap memprioritaskan perekrutan gelandang bertahan, dengan Yusuf Fofana dari AS Monaco masih menjadi target utama mereka. Namun tidak menutup kemungkinan untuk merekrut gelandang kreatif seperti Adrien Rabiot atau Lazar Samardzic guna meningkatkan kualitas lini tengah. Kontrak Lazar Samardzic dengan Udinese sendiri akan habis dalam 1 tahun dan belum ada tanda-tanda perpanjangan dari Udinese, di mana Udinese saat ini meminta 25 juta euro untuk transfer pemain yang mencatatkan 6 gol dan 2 assist dalam 34 pertandingan di musim lalu. Angka ini lebih tinggi dari kesepakatan musim panas lalu yang disetujui Inter senilai 20 juta euro plus Giovanni Fabian. AC Milan terus berusaha memperbarui skuadnya di bursa transfer musim panas ini dengan target-target baru yang datang dan pergi dengan cepat. Terbaru, klub beralih perhatian kepada Mario Hermoso yang tersedia secara bebas transfer setelah kontraknya dengan Atletico Madrid berakhir. Hermoso menjadi pilihan yang menarik dan dilaporkan oleh Orazio Accomando dari DAZN. Manajemen AC Milan telah memutuskan untuk mengikuti perburuan bek Spanyol tersebut. Hermoso sendiri telah menjadi incaran Napoli sejak April lalu. Namun, Napoli harus melakukan penjualan pemain untuk memiliki ruang finansial guna merekrutnya. Inter Milan juga masih menjadi pesaing dalam mendapatkan tanda tangan Hermoso. Namun, dengan keputusan terbaru dari Rossoneri untuk mengejar pemain berusia 29 tahun ini, perkembangan lebih lanjut diharapkan segera terjadi. Pemain seperti Hermoso membawa banyak pengalaman dari kompetisi terbesar dan memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai bek kiri jika diperlukan. Sementara tuntutan gajinya belum diungkapkan pada tahap ini. Perlu dicatat bahwa AC Milan memiliki delegasi di Madrid kemarin untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Alvaro Morata yang bisa mempermudah proses negosiasi dengan Hermoso.